rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darin amin. Wa fi akhbari Dawud alaihi salam hikayah Allah taala inna adna ma asna bil alim idza athara syahwatah ala mahabbati an ukhrimahu ladzi da munajati. Masih menjelaskan tentang ciri ulama akhirat. Kemarin dijelaskan bahwa orang faizin al-muqarrabin, orang yang faiz itu orang yang sukses, pemenang, al-muqarrab yang kedudukannya kurbah dengan Allah. Hum ulamaul akhirah. Mereka itu adalah ulama akhirat. Lah, ulama akhirat ada ciri-cirinya. Cirinya itu kemarin disebutkan ada berapa itu? 12. Ada 12-an lah. Itu ciri ulama akhirat. Yang paling pertama itu dia jangan sampai keilmuannya dipakai untuk mencari dunia gitu. Itu yang kemarin. Itu ciri yang pertama. Kalau keilmuannya untuk mendapatkan dunia, udah berarti ciri pertama ulama akhirat udah tidak ada. Dan tentang dasar dalil ulama akhirat itu yang pertama sekali jangan sampai keilmuannya itu dipakai untuk mencari dunia, itu banyak sekali. Salah satunya adalah kabar-kabar, yaitu akhbar Nabi Daud alaihissalam berupa hadis qudsi. Allah pernah menceritakan komunikasi dengan Nabi Daud, inna adna ma asna bil alim. Wahai Daud, yang paling terendah apa yang saya lakukan terhadap orang alim, bila mana dalam kehidupannya dia memilih syahwatnya. Ada orang alim, dia lebih memprioritaskan keinginan nafsunya, maka saya akan cabut, maka akan dia terhalangi dia untuk tidak merasakan nikmat munajah kepadaku. Jadi sholat rasanya tuh ya terpaksa terus, alim mah alim gitu tuh, tapi kok sholat tuh nggak pernah merasa nikmat gitu. Oh berarti ya kayak kita kayak gula. Sholat mah sholat gitu tuh. Alim mah kata orang alim. Sholat tapi kok sholat rasanya tuh pengennya cepet-cepet buru-buru gitu tuh. Malas-malesan. Oh berarti itu. Berarti dia lebih memilih ilmunya, itu lebih memilih syahwat, keinginan nafsunya daripada cinta kepada Allah. Itu ya paling minimal sekali gitu tuh. Itu tidak akan merasakan ladatul munajat, ladatul ibadah. Iya. Terus ya Daud latas al ani aliman, wahai Nabi Daud, jangan kamu tanyakan padaku tentang orang alim yang telah dimabukkan oleh dunia, yang telah menghalanginya dari jalan cinta kepadaku. Gitu tuh. Mereka itu adalah perampok terhadap hambaku. Ulaika quta'ut thariq ala ibadi. Gitu tuh. Jadi orang alim dia dimabukkan oleh duniawi gitu tuh. Dia terhalang untuk cinta kepada Allah. Berarti dia quta'ut thariq ala ibadi, perampok-perampok hamba-hambaku itu dia. Wahai Dawud, idza ra'aita li taliban fakun lahu khadiman. Tapi wahai Dawud, bila mana engkau ada orang alim, dia itu apa? Dalam keilmuannya selalu mendapatkan ridhoku, berharap ridhoku. Jadilah kamu itu jadi pelayannya. Ada orang alim benar-benar dia lebih memprioritaskan Allah, akhirat. Kamu harus siap jadi pelayannya gitu. Ya Dawud, menurut ilayya hariban katabtuhu. Ya wahai Dawud, bila mana ada seseorang dia lari kepadaku, maka saya akan tulis dia sebagai jihbid. Jihbid itu orang yang alim, yang sangat mengetahui hal-hal yang sulit untuk hak dan batil. Dia lari kepada Allah dengan benar-benar, maka dia akan saya catat dia sebagai jihbid. Jihbid orang yang tahu betul mana hak, mana yang batil. Kalau dia udah ditulis oleh Allah sebagai jihbid, selamanya dia tidak bakalan dapat
siksaku. Siksaku. Terus juga Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan siksaan ulama itu adalah matinya hati. Dan mautul qalbi itu adalah mencari dunia dengan amalan akhirat. Amalan akhirat tapi tujuannya adalah dunia. Oh berarti hatinya telah mati. Ya namanya sifatnya ilmu itu menghidupkan hati gitu tuh. Sifatnya ilmu itu. Katakan kayak Imam Ghazali, hayatul qalbi bil ilmi faddakhirhu. Hayatul qalbi itu bil ilmi faddakhir. Kok ada orang punya ilmu malahan hatinya mati gitu tuh. Itu dimatikannya tuh dengan dia cinta dunia bi amalil akhirat. Itu udah jadi ukubatul ulama. Dan dari itu pula lah Yahya bin Mu'ad pernah mengatakan, kenapa kita punya keilmuan, punya hikmah tapi tidak ada gunanya? Itu bila mana keilmuan kita, hikmah kita dipakai untuk mencari dunia, tidak ada wibawanya. Kita ilmu hebat apapun, hikmah kita hebat apapun, tapi kalau tujuannya untuk dunia, itu wibawanya akan hilang gitu. Akan hilang. Dan juga Sa'id bin Musayyab rahimahullah, bila mana ada seorang alim, dia suka menyamperin umaro, itu itu adalah pencuri gitu. Proposal. Dan juga sahabat Umar radhiyallahu anhu, bila mana kau melihat alim dia kok mencintai dunia, maka kamu harus curigai keilmuannya itu. Keilmuannya itu apa harus dicurigai. Bener enggak dia orang alim itu? Kok orang alim tapi muhibbat lid dunia gitu. Sebab orang yang cinta sesuatu pasti dia akan menerjuninya gitu. Kok dia dikatakan orang alim? Bener enggak? Alim kok kita sesuai gitu. Itu sahabat Umar. Dan Malik bin Dinar juga pernah mengatakan, saya telah baca kitab-kitab salaf bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, sesungguhnya yang paling rendah yang dilakukan oleh orang alim bila mana dia mencintai dunia, saya akan keluarkan halawatu munajati min qalbi, cinta manisnya munajat kepadaku dari hatinya. Naudzubillah. Dan juga ada seorang lelaki, dia menulis surat kepada saudaranya, innaka qad utita ilman fala tafiyana, bila kamu tuh orang pinter, kiai, jangan engkau padamkan cahaya ilmumu dengan melakukan dosa. Yang dosa itu adalah kegelapan. Kita punya ilmu itu punya nur. Jangan kamu padamkan nurmu itu dengan kegelapan berupa melakukan dosa. Lah kalau kamu orang alim dosa terus, ya dosa di sini adalah hubud dunia di sini itu berarti. Maka apa? Maka kamu dalam kegelapan sewaktu kamu berjalan. Fi nur ilmihim, orang-orang yang berilmu itu berjalan dengan nurnya gitu tuh. Ya sengsara gitu tuh. Dan juga Yahya bin Mu'ad pernah mengatakan lil ulama'i dunya, gitu tuh. Hai orang-orang yang berilmu, kamu rumahnya seperti istana. Itu kayak Soriyah gitu tuh. Istananya kayak Soriyah, orang-orang Kaisar itu orang yang raja yang dolim lah. Kamu rumahnya itu Kisrawiyah, raja Kisro. Waswabukum dohiriyah, kamu berpakaian dengan hebat-hebat, itu adalah dohiriyah. Itu tuh pakaian-pakaiannya raja dohiriyah, itu raja-raja yang kafir musyrik semua ini tuh. Wafakum jalutiyah, kamu pakai sepatu yang itu adalah jalutiyah, raja Jalut. Pamarokibukum koruniyah, kamu pakai kendaraan itu koruniyah itu. Kamu pakai dengan awan, umpamanya pakai piring, gelas yang itu kamu tuh yang mewah-mewah itu adalah faroniyah gitu. Wa ma'athirkum jahiliyah, dosa-dosamu itu dosa-dosa jahiliyah. Wa madhahibukum syaitoniyah, dan madhab-madhabu pilihan yang kamu hidup pegangannya itu adalah madhab syaitoniyah. Fa inna syariat Muhammadiyah, kamu ditaruh di mana syariat Muhammadiyahnya?
gitu tuh. Sedangkan kenyataannya kamu itu ya tidak sesuai, kamu alim tapi kenyataannya tidak sesuai dengan keilmuan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW gitu. Dan juga ada syair yang namanya ulama itu mestinya itu jadi pengembala lah, yang bagaimana dia gembalaannya itu terjaga dari binatang buas memakannya. Dia sendiri suruh menjaga tapi jadi itu pemangsanya. Itu ulama dunia itu. Ya Mas Al-Qurat Jamil Hamad. Engkau tuh kalau orang yang ahli ilmu, ahli apa, itu sesuatu yang tadinya enak, yang tidak enak itu membuat enak. Itu kamu umpamanya uyah, tapi uyahnya itu uyah yang udah rusak, gimana mau membuat rasa jadi sedap, jadi apa gitu tuh. Kamu tuh seperti itu. Iya. Wakila libadi arifin dikatakan kepada sebagian orang arif. Ataro anamantakun al-ma'asi kurata ini la yarifullah. Apakah kamu melihat berpendapat orang yang dia suka kepada maksiat, dia tidak marifat kepada Allah? Iya, saya tidak ragu lagi. Orang yang suka kepada kemaksiatan, dia tidak bisa dikatakan orang yang marifat kepada Allah. Biraman ada orang alim kok kehidupannya lebih memilih duniawi, pasti itu dia bukan orang yang mengetahui Allah. Wahada dunadeka bikathirin, tapi apa? Itu dunia itu masalah yang sifatnya paling rendah itu tuh. Yang paling lebih hebat lagi, umpamanya ada orang alim tidak suka dikasih dunia mah, tidak suka. Tapi lebih pinginnya apa? Dihormati, dikasih kedudukan, ya lebih, ya sama saja itu. Dunia mah tidak suka gitu tuh. Tapi apa? Dia menginginkan apa? Jah atau penghormatan, ya sama saja, itu sangat bukan ulama akhirat, walaupun dia tidak suka dunia, tapi cuma suka dia jadi kedudukan atau dihormati, ya juga bukan ulama akhirat itu. Iya, wis wallahu alam, enggak.